Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, saya akan memberikan materi simulasi digital untuk kelas 10. Di sini materinya tentang bagaimana cara membuat sebuah presentasi melalui video. Nah, tentunya kalian akan diperkenalkan dengan apa itu pra dan proses juga pasca produksi. Nah, di mana pasca produksi video ini tentunya kalian akan membuat sebuah project. Kalian akan membuat sebuah project video dan tentunya nanti akan bertema dengan yang lagi viral sekarang atau dengan keadaan sekarangnya itu corona ya. Nah, dari presentasi video ini ya, nanti kalian akan membuat vlog lah seperti itu ya, bukan membuat vlog. Di pengantar nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana proses praproduksi, proses produksi, dan proses pasca produksi. Nah, baik, saya akan menjelaskan presentasi dalam bentuk video. Yang pertama, bagaimana cara memahami konsep visualisasi. Alamiah atau secara naluri ya, manusia itu suka melihat sebuah gagasan ya dalam bentuk visual. Misalnya dalam bentuk video atau audio ya. Dan ketika anak-anak saya tanya, lebih suka membaca buku pelajaran atau komik ya, misalnya nih, komik. Nah, tentunya anak-anak lebih cenderung memilih komik karena di sini ada visualisasinya atau ada gambarnya. Apalagi komiknya memiliki gambar yang berwarna dan itu akan menarik. Dan ini sifat naluriah manusia gitu. Nah, seandainya buku pelajaran dibentuk sebagaimana komik, maka anak-anak akan lebih tertarik dengan buku pelajarannya yang berbentuk komik ya. Nah, ini adalah sifat naluriah manusia. Yang kedua adalah di zaman dulu, di zaman Mesir kuno misalnya, manusia itu lebih dahulu mengenal simbol atau gambar. Ya kalau kita melihat tembok di zaman-zaman prasejarah, maka kita akan melihat gambar dan simbol untuk mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah manusia merupakan makhluk yang akan lebih cepat mencerna makna melalui rangsangan visual daripada tulisan. Itulah kenapa biasanya iklan-iklan yang ada di jalan itu biasanya lebih ke visual ya, atau banyak-banyak gambarnya dibanding ini tulisan gitu. Dan selanjutnya adalah konsep visualisasi ini sangat membantu memperjelas pemahaman atau penerima sebuah informasi. Ya, dulu ketika kalian mencari sebuah informasi PPDB ya misalnya, yang kalian cari itu adalah tentunya brosur ya. Nah, brosur ini akan memperjelas ketika kalian akan melakukan pendaftaran untuk sekolah gitu. Nah, ini secara visual juga akan menerangkan gitu. Juga banyak beragam warna yang menarik di brosur itu yang full color biasanya. Yang kedua adalah bagaimana bentuk visualisasi di dalam simulasi digital. Yang pertama ada visual dua dimensi. Itu yang Anda dilihat ketika melihat brosur biasanya berbentuk visual dua dimensi atau koordinat X dan Y. Yang kedua adalah visualisasi dalam bentuk tiga dimensi. Itu mempunyai sudut pandang X, Y, dan Z. Dia akan lebih nyata dibanding yang dua dimensi. Yang ketiga adalah visualisasi statis yang tidak bergerak dalam bentuk gambar saja, seperti poster yang sering kita lihat di jalan. Ada pamflet, ada 3D still image, dan juga flyer. Biasanya bisa kita lihat di promo-promo atau di iklan-iklan ya, seperti di jalan gitu, ada bannernya. Yang terakhir adalah visualnya yang berbentuk dinamis atau berbentuk animasi dua dimensi dan tiga dimensi. Ya biasanya itu yang disebut dengan motion graphic. Nah, ini yang nanti akan kita membuat sebuah presentasi, sebuah video yang berbentuk dinamis ya, seperti itu. Nah, presentasi video ini apa sih? Nanti kita akan lihat. Yang pertama adalah cara untuk mengkomunikasikan gagasan melalui bentuk video.
Tentu kalian pernah melihat YouTube ya, YouTube. Nah, tentunya video yang dibuat ini adalah untuk mengkomunikasikan sebuah gagasan. Contohnya dalam keadaan daring seperti ini, saya membuat misalkan kelasku online misalkan. Ini juga sama menyampaikan sebuah gagasan. Semisalnya anak-anak kalau misalkan saya suruh membaca buku dengan melihat video, maka lebih memilih untuk melihat video ya. Yang kedua adalah presentasi video dapat menampilkan cara kerja sebuah produk ya, proses dari pekerjaan atau proses jasa. Atau misalnya kalian punya sebuah produk yang akan dipasarkan. Nah, tentunya itu akan dibuatkan presentasi video. Contohnya produk ini lebih murah dibanding produk lain, seperti itu contohnya ya. Yang ketiga adalah menyampaikan ide akan lebih efektif dengan video. Karena di sini ada gambar yang bergerak sekaligus ada suara yang diperlukan. Ini namanya audio visual. Nah, dua hal inilah yang dimiliki oleh video. Nah, di video ini orang-orang akan lebih suka dan lebih tertarik dengan video karena dan berpengaruh ketika kita mempromosikan sebuah produk atau misalkan iklan. Nah, bagaimana ciri-ciri presentasi video? Yang pertama itu adalah mengkomunikasikan ide ya atau gagasan. Misalnya kalian membuat sebuah tutorial cuci tangan gitu. Cuci tangan karena virus misalkan. Seperti itu ya. Ketika kalian menyampaikan tutorial cuci tangan, maka kalian akan menyampaikan sebuah ide gitu ya. Gagasan di dalam bentuk video. Bagaimana cara cuci tangan yang baik ya, misalkan seperti itu. Yang kedua adalah menunjukkan solusi. Misalnya pemerintah gencar gitu sedang mengkampanyekan stay at home misalkan, tetap di rumah lah seperti itu. Atau work from home lah seperti itu ya bahasa Sundanya. Atau learning from home dan seterusnya seperti itu. Pemerintah bisa membuat sebuah video, pamflet dan sebagainya seperti itu. Sebagai solusi untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona ya seperti itu. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan produk atau jasa, iklan ya, iklan-iklan yang ada di TV biasanya. Yang ketiga adalah menunjukkan cara kerja. Misalnya cara membuat thumbnail ya, thumbnail di YouTube misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan cara kerja atau tutorial seperti itu ya. Baik, materi hari ini dicukupkan sekian untuk judul presentasi video. Tolong kalian nanti dibuatkan sebuah contoh presentasi video. Contohnya misalkan kalian menjual sebuah produk atau kalian mempromosikan produk ya. Nanti kalian setorkan ke WA saya atau email. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.